Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda menyaksikan video ini. Halo, apa kabar? Pastinya selalu dinaungi kesehatan ya. Saya Restu Ismail Aji, biasa dipanggil dengan nama belakang saya Aji. Sapa saja saya dengan Pak Aji. Pada video kuliah DKV 1 kali ini kita akan masuk ke bahasa gambar dan persepsi visual. Materinya adalah ikon, indeks, dan simbol yang diambil dari bahasan semiotika. Sebagian sudah sempat disinggung pada pertemuan lalu saat Anda mengerjakan stilasi dan gestalt yang diambil dari psikologi kognitif. Sekedar info, di kampus lain kemungkinan bahasan ini akan masuk ke mata kuliah semiotika atau kajian tanda dan psikologi persepsi. Siapa tahu nanti kalian bertemu dengan mahasiswa dari kampus lain, kalian bisa saling bertukar cerita. Yuk langsung saja masuk ke materinya ya. Karena yang menjadi tujuan dari DKV adalah komunikasi, maka Anda butuh bekal agar tahu bagaimana menyampaikan informasi dan gagasan secara visual via media. Materi kali ini bisa membantu Anda untuk itu. Seperti kutipan berikut, "We have no choice but to be drawn to images." Kita tidak punya pilihan selain tertarik pada gambar. Bagi orang yang dianugerahi mata, maka penglihatan adalah menjadi indera paling dominan bagi kita, dan kita harus bersyukur untuk itu. Dari mata ini kita mempersepsi dunia seisinya. Setiap melihat gambar, kita selalu berusaha untuk memaknai. Ini artinya apa ya, gitu kan? Dari mata ini kita mengolah informasi untuk diteruskan menjadi tindakan. Cara kerja mata ini juga unik, jadi semaunya otak kita memilih mana yang mau kita lihat. Misalnya saat Anda sedang berdiri di tepi jalan, dan Anda melihat seorang laki-laki bergandengan tangan dengan seorang perempuan. Anda mungkin berpikir, mungkin orang ini sedang pacaran, mungkin orang ini adalah suami istri. Lalu saat Anda melihat misalnya orang sedang naik motor dengan jaket hijau, Anda mungkin berpikir, oh ini mungkin orang adalah bagian dari ojek online. Jadi berbeda dengan lensa kamera yang statis, misalnya kayak CCTV, yang melihat apa adanya. Semuanya dilihat, tidak ada mereka bisa memilih CCTV itu, memilih mana yang ingin dilihat. Jadi untuk memahami sesuatu, kita selalu menciptakan asosiasi-asosiasi, pengaitan-pengaitan yang diambil dari tumpukan ingatan yang sudah kita tangkap, kita ketahui. Untuk apa? Untuk memaknai hal-hal yang belum kita ketahui. Visual communication is universal and international. It knows no limits of tongue, vocabulary, or grammar, and it can be perceived by illiterate as well as by the literate. Ini juga menariknya komunikasi secara visual, bahwa komunikasi visual itu universal. Dia lintas bangsa, tidak dibatasi lidah, kosakata, tata bahasa, yang artinya dia lintas bahasa. Bisa dipahami baik oleh orang yang buta huruf, apalagi buat yang tidak. Jadi kita yang dianugerahi penglihatan ini bergantung kepada bahasa visual sebagai sumber utama informasi. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan lalu lintas komunikasi saat ini ya, di HP Anda itu kan luar biasa komunikasi visualnya, segalanya ada di situ. Jadi semakin cepat pula tuntutan kita dalam memahami informasi. Jadi ada kapasitas mental dan visual yang terlibat di sini. Dan untungnya keduanya itu sifatnya bawaan, yang nantinya akan sangat membantu orang DKV dalam mengekspresikan maksud dan tujuannya secara lebih akurat dalam rangka untuk menyampaikan informasi. Tapi penyampaian informasi via visual ini tidak akan efektif jika Anda tidak paham bagaimana cara kerja bahasa gambar dan persepsi visual.
bukan hanya dalam pikiran orang lain, tapi lebih-lebih pada diri kita sendiri. Orang pada foto ini bernama Charles Sanders Peirce. Peirce ini dikenal sebagai bapak semiotika, studi tentang kode, sistem yang memungkinkan kita memandang entitas sebagai sesuatu yang bermakna, atau gampangnya semiotika itu adalah ilmu tentang tanda. Bagi Peirce yang punya latar belakang filsafat, semiotika adalah doktrin formal tentang tanda alias logika. Sebenarnya ada satu lagi tokoh bernama Ferdinand de Saussure, seorang ahli linguistik yang menyebut bidang ilmu ini sebagai semiologi. Itu nanti silakan Anda pelajari sendiri siapa Ferdinand de Saussure. Sebelum masuk ke ikon indeks simbol, kita akan kenalan dulu dengan proses semiosis atau signifikasi lewat 3 istilahnya, yaitu representamen alias tanda, interpretan, dan objek. Representamen itu adalah sesuatu yang menggantikan sesuatu, dia sifatnya indrawi. Interpretan adalah tanda yang muncul di dalam benak seseorang ketika representamen itu disebutkan. Sementara objek adalah benda sesungguhnya atau benda yang konkret. Jadi pada contoh berikut ini, saat saya mengucapkan kata mata ini, maka interpretan atau bayangan yang muncul dalam benak adalah, oh, mata adalah indera penglihat, atau mata adalah alat untuk melihat. Mata adalah sesuatu yang Samson kehilangan, misalnya seperti itu. Lalu objeknya atau benda yang dirujuk adalah mata sesungguhnya. Mata ini, mata Anda, itu adalah objeknya. Jadi kita lihat lagi satu contohnya supaya lebih mengerti. Nah, ini representamen, jempol yang mengacung ya. Interpretannya apa yang muncul dalam benak? Jempol seseorang. Bisa jadi yang muncul dalam benak Anda adalah gestur thumbs up sebagai simbol apa ya, umumnya sebagai simbol suka, bagus, oke, mantap. Lalu kemudian objek yang dirujuk adalah tangan sesungguhnya. Supaya tidak terlalu lama berpusing ria, mari kita masuk aja ke pembahasannya ya. Ikon indeks simbol ini adalah klasifikasi tanda paling fundamental yang dibuat oleh Peirce untuk melihat hubungan antara representamen atau tanda tadi ya, sudah saya jelaskan tadi apa representamen, dengan objeknya. Ikon ini mungkin adalah tanda yang paling mudah ditemui, tapi yang perlu diingat bahwa ikon di sini akan berbeda pemahamannya dengan ikon yang sudah kita temui sehari-hari. Misalnya patung Sura dan Baya adalah ikon kota Surabaya. Ini juga bukan ikon yang sering muncul pada interface laptop atau komputer atau HP Anda. Ini berbeda ya. Yang dimaksud di sini, ikon adalah tanda yang didasarkan atas keserupaan, kemiripan atau resemblance dalam beberapa kualitas antara representamen dengan objeknya. Artinya tidak harus secara keseluruhan ya, cukup mewakili. Ini makanya ada kalimat dalam beberapa kualitas antara representamen dengan objeknya. Pada slide ini kita bisa melihat contoh ikon itu apa. Ada fotonya Joe Biden, presiden terpilih Amerika Serikat yang terbaru. Foto ini adalah ikon dari Joe Biden yang sesungguhnya. Kemudian ikon lumrah dijumpai pada rambu lalu lintas.
Di sini Anda melihat rambu kanguru. Gambar kangurunya ini sendiri kan mempunyai kemiripan atau resemblance dengan kanguru sesungguhnya. Jadi gambar kanguru pada rambu adalah ikon dari kanguru sesungguhnya. Begitu juga dengan ini sudah nggak ada ya sekarang. Telepon umum. Dulu ada telepon umum zaman saya tumbuh besar. Ini adalah ikon dari telepon umum sesungguhnya. Gagangnya seperti ini kan. Anda pasti bisa melihat kemiripannya. Dan juga ini jalan yang menyempit ini. Jalan yang menyempit tentu saja sangat mirip dengan rambu ini. Tentu sekali lagi dalam beberapa kualitas, tidak seluruhnya. Kemudian rumah sakit, rambu rumah sakit, ada gambar dipannya, tempat tidurnya. Ini mempunyai kemiripan dalam beberapa kualitas dengan rumah sakit yang dirujuknya. Jadi rambu ini adalah ikon dari rumah sakit. Lalu ada yang lumrah dijumpai pada toilet, yaitu ikon orang untuk menunjukkan jenis kelamin dari toilet tersebut, dari orang tersebut, laki-laki dan perempuan. Meskipun hari ini perempuan tidak selalu pakai rok, tapi ikon ini mewakili sedikit banyak dari perempuan. Begitu juga laki-laki. Ikon ini mewakili sedikit banyak dari laki-laki. Tapi ikon bukan hanya mendekati realistis atau mirip dengan foto atau lukisan, melainkan juga grafik, skema, peta, denah, bahkan metafora yang seringnya melibatkan hubungan yang abstrak, tidak langsung. Yang ini tidak akan kita pelajari saat ini, Anda pelajari sendiri. Ini ya, bisa kelihatan ada kemiripan tidak secara langsung tentu saja, tapi agak abstrak. Itu uniknya emoji ya. Kita masih memakai emoji karena ada kemiripan, bisa mewakili suatu emosi juga terhadap sesama manusia. Ini juga denah, ada kemiripan dengan benda aslinya yang dirujuk ke rumah itu sendiri. Dan karena ikon adalah sesuatu tanda yang menggantikan sesuatu semata-mata karena mirip dengannya, jadi ikon itu juga terkandung dalam bahasa, misalnya seperti tab, atau tab ini ya, tab tapping ke dalam HP itu ya. Begitu juga dengan klik. Ini kata klik ini kan sebetulnya ikonik, dia diambil dari bunyinya. Atau juga kalau dalam bahasa Indonesia binatang seperti bangkrik, jangkrik itu kan diambil dari bunyinya, krik 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 gitu kan. Tokek. Kemudian kata bom itu sendiri sangat ikonik, dia diambil dari bunyinya. Lalu ada lagi dak dikduk kalau dalam bahasa Indonesia, itu diambil dari detak jantung. Kemudian musik dangdut itu sendiri diambil dari kendang pengiringnya. Dan ini menariknya ikon ya, sangat terkait dengan budaya setempat di mana ikon itu muncul. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu tidak akan ada istilah guk-guk untuk memanggil anjing atau menirukan bunyi anjing. Yang ada adalah woof-woof. Misalnya lagi ular yang mendesis menjadi snakes hissing, sama-sama ada S-nya. Ular mendesis, kata mendesis itu sendiri sangat ikonik karena dia menirukan bunyinya. Snake
hissing itu sendiri juga sudah sangat ikonik. Dia menirukan bunyi. Jadi bukan hanya secara visual, bunyi pun juga bisa menjadi ikon. Berikutnya adalah indeks. Indeks adalah tanda yang punya kaitan fisik, eksistensial, sekuensial atau berurutan, atau kausal, sebab akibat, antara representamen dengan objeknya. Hubungan antara objeknya ini bersifat konkret atau aktual. Contoh yang paling sering digunakan adalah asap adalah indeks dari api, mendung adalah indeks dari akan turunnya hujan atau sudah turunnya hujan di kejauhan. Lalu misalnya pada foto berikut ini kabut asap menunjukkan adanya api di hutan yang dibakar. Misalnya lagi hujan abu vulkanik adalah indeks dari letusan gunung berapi. Lalu pada gambar ini Anda melihat jejak kanguru. Ini menunjukkan ada hewan yang beberapa waktu lalu melewatinya. Apa bedanya dengan yang tadi ya? Ya, ini kanggurunya. Gambar kanguru ini kan menunjukkan kanguru yang sesungguhnya. Jadi dia menjadi ikon. Tapi jejak kakinya adalah indeks dari kanggurunya. Jadi berbeda ya. Tapi nanti akan ada di mana indeks dengan ikon itu saling bersinggungan. Nanti kita lihat. Contoh lain adalah ini katak ya. Katak yang warnanya mencolok, ular yang warnanya menyala, ekor ular yang berderik, ulat yang bulunya lebat dan tajam, berwarna cerah, mencolok. Itu menunjukkan bahwa mereka berbahaya, beracun, berbisa gitu kan. Selayaknya dijauhi. Kemudian buah berwarna hijau itu menunjukkan bahwa masih mentah, rasanya masem, nggak enak. Kemudian buah yang warnanya kuning, oranye artinya sudah matang atau manis. Jadi buah ini indeks dari rasa manis. Dan buah yang masih hijau indeks dari buah yang masih mentah. Ini juga menarik ini. Ini siput. Siput ini indeks dari parasit. Sebetulnya ini cacing yang menyerang mata siput sehingga dia matanya yaitu bengkak dan bergerak seperti ini, supaya tujuannya dimakan oleh burung. Jadi nanti siklusnya akan berulang, itu namanya parasit. Jadi ini adalah indeks dari parasit. Nah, ini misalnya rambu yang menunjukkan jalan menikung ini ya. Ini adalah indeks dari jalan menikung tersebut. Tapi menariknya rambu ini juga adalah ikon karena dia mirip dengan, dalam beberapa kualitas mirip dengan jalan yang menikung itu sendiri. Ini adalah saat dimana ikon dan indeks itu saling bersinggungan. Jadi nantinya tidak akan kaku-kaku amat gitu antara indeks dengan ikon. Indeks juga bisa seperti ikon tadi, suara. Jadi suara debur ombak itu menunjukkan adanya laut yang dekat dengan orang yang mendengarkan suara debur ombak. Jadi debur ombak itu adalah indeks dari lautan. Suara klakson kendaraan misalnya menunjukkan adanya kendaraan yang dekat. Suara itu adalah indeks dari kendaraan yang mendekat. Suara tetes air hujan di atap rumah misalnya. Lalu suara pintu diketuk itu juga indeks juga dari orang yang ada di luar rumah Anda.
Dalam bahasa, indeks juga muncul pada kata tunjuk, misalnya ini, itu, di sini, di situ. Juga kata ganti persona, aku, saya, kamu, anda, dia, mereka. Simbol adalah yang paling unik karena eh, yang memberinya makna itu bukan simbol itu sendiri, melainkan kita sebagai manusia. Kita sepakat untuk menyetujui maknanya. Karakteristik simbol ini disebutnya sebagai arbitrary, non non motivated, unmotivated, atau tidak ada motivasinya gitu kan, alias berdasarkan konvensi atau persetujuan semata. Simbol itu produk budaya dan kebiasaan, dan karenanya dia bisa dipelajari untuk memahaminya dan selalu butuh interpretasi lebih dahulu. Menariknya, simbol itu tidak akan awet karena penggunanya selalu berdasarkan konteks. Simbol adalah tanda yang representamennya merujuk kepada objek tertentu tanpa ada kaitan langsung antara keduanya. Jadi contoh-contoh berikut ini adalah simbol karena tidak ada hubungan langsung antara keperempuanan dengan kelaki-lakian dengan simbol yang digunakannya gitu kan. Nggak, laki-laki kan bentuknya nggak seperti ini, perempuan juga bentuknya tidak seperti ini, tapi kita sepakat untuk menggunakannya sebagai simbol perempuan dan laki-laki. Begitu juga ini, simbol hati-hati atau bahaya atau awas gitu kan, ada peringatan di depan ini. Ini juga berdasarkan konvensi saja karena kita menyetujuinya bahwa rambu ini bermakna demikian. Begitu juga simbol yang mungkin sering Anda lihat dalam film-film ya. Ini kan nggak ada makna langsungnya dengan simbol tersebut, tapi digunakan dan kita sepakati sebagai sesuatu yang harus kita jauhi atau kita perlu waspada, atau kalau kita ngelihat ini ya udah kita balik arah saja gitu kan. Simbol ini juga tidak selamanya harus gambar, bisa bahasa isyarat yang digunakan oleh rekan-rekan kita yang tunarungu misalnya, yang sering Anda saksikan di sudut bawah kanan berita di televisi, itu kan juga bahasa isyarat yang berdasarkan persetujuan. Selain bahasa isyarat, simbol yang sering kita gunakan sehari-hari adalah huruf, angka, tanda baca, bahasa lisan yang kita praktekkan sehari-hari, walau tidak seluruhnya ya, karena bisa jadi sangat terkait dengan budaya, seperti jangkrik dengan tokek tadi kan sifatnya sangat terkait dengan budaya dan dia cenderung ikonik. Misalnya bentuk huruf A kita sepakati untuk dibunyikan sebagai A, bukan E atau I. Itu juga simbol, meskipun beberapa aksara di dunia, misalnya aksara Cina, bersifat ikonik, dia nggak simbol karena bentuknya mirip dengan objek yang dirujuknya. Kata yang dan kalimat yang saya ucapkan dari tadi ini juga sebetulnya adalah simbol karena tanpa ada kesepakatan antara Anda dengan saya dengan seluruh orang Indonesia, maka kata-kata yang saya ucapkan ini tidak ada maknanya. Anda tidak akan bisa memahaminya. Jadi itu juga simbol. Saya misalnya mengucapkan saya duduk di kursi. Anda tidak mungkin keliru memahaminya dengan saya sedang naik motor. Kata kursi misalnya tidak punya kaitan langsung dengan kursi yang sebenarnya, kursi yang konkret. Tapi kita memahami benda yang dirujuk dalam pikiran kita ketika seorang mengucapkan kursi. Saya boleh saja misalnya menyebut benda yang bernama kursi yang saya duduki ini sebagai misalnya
munadi. Tapi jika tidak ada lawan bicara yang sepakat bahwa benda ini adalah munadi, ya itu tidak akan jadi simbol. Gitu ya. Jadi simbol ini berdasarkan kesepakatan, baru dia ada maknanya. Ini juga contoh lain dari simbol. Misalnya tombol play. Tombol play ini yang juga menjadi logonya YouTube. Ini tidak ada hubungannya dengan perintah play itu sendiri. Apa hubungannya play dengan segitiga ke kanan? Ya, tidak ada hubungannya ya. Ini juga rambu dilarang masuk ini nggak ada hubungannya dengan perintah dilarang masuk itu sendiri. Tapi kita menyepakati dan dari dulu ditanamkan demikian bahwa ketika kita melihat rambu ini berarti dilarang masuk, dan kita langsung paham artinya apa. Begitu juga dengan simbol yang sering digunakan untuk mewakili keislaman atau Islam itu sendiri. Bulan sabit dengan bintang, ini tidak ada hubungannya dengan keislaman itu sendiri, tapi dilekatkan sedemikian rupa agar dia bermakna demikian. Bintang itu sendiri unik loh, karena bentuknya kan tidak seperti ini, tidak segi lima dengan seperti belimbing dipotong ini kan. Bintang kan bentuknya tidak seperti ini, tapi kita memahaminya sebagai bintang. Ini berarti dia sudah masuk ke dalam simbol. Karena kalau mau mengambil bentuk ikonik dari bintang itu sendiri, maka ya bentuknya ya hanya lingkaran. Bintang semuanya lingkaran. Itu yang paling mendekati bentuk bintang. Beda dengan matahari ya, dengan simbol matahari itu bentuknya malah ikon. Dia bisa disebut ikon karena dia ada kemiripan dengan matahari itu sendiri. Gestalt ini bisa menjelaskan bagaimana persepsi visual terbentuk. Jadi persepsi itu menjadi hal paling awal yang diperhatikan oleh Gestalt. Persepsi itu sendiri adalah gambaran indrawi atas ciri-ciri struktural luar dari objek-objek dan proses-proses dunia material yang berlangsung mempengaruhi organ-organ indrawi. Jadi persepsi adalah proses menyusun, mengenali, menafsirkan informasi sensoris atau indrawi supaya manusia itu bisa mendapat gambaran tentang lingkungannya. Perlu diingat bahwa proses pengenalan bentuk visual berbeda-beda pada manusia, entah karena masa lalu, perbedaan budaya, pendidikan, lingkungan. Maka setiap pengalaman orang itu berbeda-beda sehingga dapat menyebabkan persepsi yang berbeda pula, meskipun telah memakai informasi visual yang sama. Jadi Gestalt ini lekat dengan psikologi kognitif. Psikologi ini awalnya kan adalah ilmu filsafat tentang jiwa manusia. Gestalt ini adalah salah satu aliran dalam psikologi, bahwa tingkah laku adalah proses mental di mana individu itu aktif menangkap, menilai, membandingkan stimulus sebelum memberikan reaksi. Jadi kalau Anda lihat pada gambar di ini ya, sebelah kiri ini, apa ini? Gambar Christmas tree ya, pohon Natal. Tapi betulkah itu gambar pohon Natal? Ini kan sebetulnya kabel yang ada lampunya berwarna hijau disusun berjarak mungkin setiap 5 cm, kemudian diletakkan sedemikian rupa supaya dia bentuknya mirip dengan pohon. Itu kan aslinya, tapi kita melihatnya sebagai pohon Natal. Ini yang disebut Gestalt, bahwa kita melihatnya secara keseluruhan. Kita akan lanjut. Tokoh yang memulai psikologi Gestalt adalah Max Wertheimer.
diikuti oleh Kafka dan Kohler. Menurut dia, dalam kejiwaan yang ada itu bukan unsur-unsur melainkan keseluruhan atau gestalt. Gestalt itu sendiri adalah keseluruhan, bahwa setiap bagian hanya mempunyai arti jika bersatu dalam satu kesatuan. Jadi pemikiran Gestalt ini muncul sebagai tanggapan atas strukturalisme yang bertujuan untuk memecah-mecah menjadi bagian terkecil. Karena menurut strukturalisme itu, untuk mempelajari jiwa manusia kita perlu mempelajari isinya, strukturnya, unsurnya. Jadi Gestalt melihat perilaku pikiran manusia secara keseluruhan atau total. Saat mencoba memahami dunia di sekitar kita, Gestalt itu menyarankan agar kita tidak hanya berfokus pada setiap komponen kecil, melainkan melihat objek secara keseluruhan sebagai bagian dari yang lebih kompleks. Misalnya, contoh paling mudah adalah film ya. Saat Anda menonton film, sebetulnya film itu kan terdiri dari gambar-gambar statis dalam frame yang dirangkai menjadi satu sehingga halus dan tidak terlihat. Jadi tidak mungkin bahwa kita menonton film hanya dari penggalan-penggalannya saja, harus dari keseluruhan. Kita masuk ke dalam prinsip Gestalt. Gestalt adalah konfigurasi fisik, biologis atau simbolik atau pola elemen yang begitu menyatu secara keseluruhan sehingga tidak dapat diidentifikasi dari penyederhanaan bagian-bagiannya. Di sini ada setidaknya 5: similarity atau kemiripan, continuity atau kelanjutan, closure atau penutupan, proximity atau kedekatan, dan figure ground. Jadi prinsip-prinsip ini tidak terpisah satu sama lain dan mungkin akan saling berpotongan. Contoh-contoh yang nanti saya sediakan di sini mungkin juga menjadi bagian dari prinsip lainnya. Saya rasa ini sebagian juga sudah kalian alami di Nirmana. Dan mari kita lihat satu-satu. Ini similarity atau kemiripan. Jadi kita selalu berusaha untuk mengelompokkan apapun yang mirip menjadi satu bagian. Ini juga dikenal dengan repetition atau pengulangan, yang membuat suatu gambar itu punya harmoni atau ritme tertentu. Contoh lain dari similarity atau kemiripan adalah rumah dalam satu kompleks perumahan, daun dalam satu jenis pohon yang sama, murid sekolah berseragam, karyawan berseragam, pemain sepak bola dengan seragamnya. Itu juga kita secara otomatis akan mengelompokkan segalanya yang mirip menjadi satu bagian. Lalu ada continuity atau kelanjutan. Objek akan dipersepsikan sebagai suatu kelompok karena adanya kesinambungan pola atau keberlanjutan ya. Ini contohnya bisa Anda lihat. Sebetulnya dia terpisah-pisah, tapi kita menangkapnya sebagai satu kesatuan, satu deret. Ada suatu gerak semu di situ. Contoh lainnya mungkin yang sering kita jumpai adalah marka jalan, zebra cross gitu kan. Walau terputus-putus, tapi kita tahu itu adalah bagian dari kelompok yang sama. Selanjutnya adalah closure atau penutupan. Kita selalu berusaha melengkapi sebuah objek menjadi sesuatu yang utuh, walau sebenarnya tidak. Walaupun semu, persepsi kita akan menutup secara utuh garis tersebut, sehingga di contoh berikut ini seolah terlihat ada lingkaran, padahal tidak pernah ada lingkaran di situ, dan ada kotak di sini, padahal tidak pernah ada kotak di situ. Kalau contoh dalam desain, misalnya logo WWF ini ya, sebetulnya ini
tidak pernah tertutup, tapi kita melihatnya sebagai tertutup utuh gitu loh pandanya. Begitu juga dengan logo FedEx ini. Ada yang menarik gak ya? Di sini ada tanda panah di sini. Kita bisa melihat tanda panah walau sebetulnya tidak ada tanda panah di situ. Lalu kita lanjut ke oh iya, tadi saya lupa bilang, Closure ini juga sering dijumpai pada logo-logo, misalnya logo IBM. Kalau Anda lihat logo IBM di sini, saya tidak masukkan contohnya, nanti Anda lihat sendiri logo IBM seperti apa ya. Logo IBM itu kan garis-garis saja, jadi kita mempersepsinya sebagai huruf, padahal tidak ada huruf di situ, hanya garis-garis. Dan closure ini juga sudah Anda alami sendiri saat Anda melakukan stilasi. Dengan gaya Anda masing-masing, Anda sebetulnya melakukan stilasi, terutama yang tidak melakukannya dengan garis luar ya. Anda akan melihat bahwa seluruh stilasi itu utuh, walaupun sebenarnya dia terpisah-pisah. Selanjutnya adalah proximity atau kedekatan. Objek yang ditempatkan secara berdekatan akan membentuk suatu bentuk khusus. Contohnya sudah jelas di sebelah sini ada bintik-bintik yang membentuk gambar mata. Sebetulnya dia hanya bintik-bintik saja, tapi kita mempersepsinya sebagai gambar mata karena dia berdekatan satu sama lain. Begitu juga logo yang paling terkenal ini, Unilever, yang sering digunakan untuk contoh gestalt. Kalau Anda perhatikan di sini ada masing-masing yang menjadi bidang dari Unilever yang dijadikan satu. Jadi kita tidak bisa melihatnya hanya berdasarkan unsur-unsurnya, tapi kita harus melihatnya secara keseluruhan. Baru kita bisa memahami bahwa logo Unilever ini membentuk huruf U, padahal juga tidak. Ini hanya unsur-unsur yang dibentuk menjadi merekat satu sama lain sehingga kita mempersepsinya sebagai huruf U. Berikutnya adalah figure ground. Kecenderungan adanya interpretasi terhadap visual sebagai objek dengan latar belakang atau figur dengan latar. Di sini Anda melihat face atau justru dua wajah yang berhadapan. Bagaimana dengan ini? Anda melihat biola atau dua wajah yang berhadapan. Lalu bagaimana dengan logo Toblerone? Di sini sebetulnya ada gambar tertentu ya. Anda coba lihat sendiri nanti. Anda cari logonya. Ada gambar tertentu di sini. Di sini juga Anda bisa melihat logo Afrika ini. Ada gambar apa di sini? Anda tentu bisa mencari tahu. Begitu juga dengan logo ini. Ada gambar dua binatang di sini yang mungkin tersembunyi, mungkin juga tidak. Nah, ini sudah akhir. Jadi yang bisa saya sampaikan sebagai penutup adalah lumrah jika terdapat jarak atau kesenjangan antara orang DKV Anda dengan audiens, penonton atau penyimak, apalagi saat masing-masing diminta untuk menginterpretasikan sebuah bentuk visual. Orang DKV jelas memperoleh pendidikan resmi tentang komunikasi visual, sementara lainnya kan jelas tidak gitu kan. Jadi pemahaman terhadap bahasa gambar dan persepsi visual lewat ikon, indeks, simbol, dan gestalt dapat membantu mendekatkan jarak tadi dengan mengembalikan bahwa setiap dari kita adalah manusia yang fungsi komunikasinya berjalan beriringan. Jadi pertemuan kali ini saya cukupkan. Semoga mencerahkan. Jangan lupa jaga kesehatan, sering cuci tangan, juga makan makanan bergizi. Sampai jumpa saat saya berjumpa dengan Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.